Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya mau mengupload sebuah acara, yakni di dalam intinya adalah tentang perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini acara ini berlangsung di salah satu tempat di mana Pak Kiai guru kita bersama juga dalam rangka menjadi salah satu panitia intinya, dan juga diisi oleh penceramah Pak Kiai Acep Wahab Muhsin dengan Habib Naufal dari Solo. Biftah bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, sahabatku, pemirsa dimanapun antum berada, alhamdulillah malam hari ini Allah Ta'ala beri kita rasa senang, Allah Ta'ala beri kita rasa bahagia, Allah Ta'ala beri kita rasa suka dalam taat kepadanya. Ada orang-orang yang senangnya itu bukan pada ketaatan, tapi kita dikasih kesenangan pada ketaatan. Dikasih senang cari ilmu, dikasih senang berzikir, dikasih senang kumpul semacam ini. Insya Allah kalau kesenangannya semacam ini, maka nanti akan mendapatkan kesenangan yang semacam itu. Ya, ini mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Pada malam hari ini saya mau bicara bab cinta. Ya, bab cinta. Cinta ini amalan yang pahalanya tidak bisa diukur. Ya, amalan yang pahalanya tidak bisa diukur. Saya kasih gambaran begini. Kalau seseorang bekerja di satu kantor, bekerja di satu perusahaan, itu bisa diukur. Berangkat jam 8, pulang jam 4, dalam 1 bulan gajinya sekian. Betul atau betul? Seperti itu ya. Dia kerja di satu warung, dia kerja di satu restoran, dia kerja sekian jam, dalam 1 bulan dia gajinya sekian. Betul? Kenapa bisa diukur? Karena itu amalan fisik. Amalan fisik, pekerjaan yang sifatnya menggunakan akalnya, menggunakan tangannya, menggunakan kakinya, menggunakan mulutnya, itu amalan fisik. Tapi hubungan suami istri nggak menggunakan fisik, menggunakan cinta, Masya Allah, bayar mahar, ucapkan saya terima nikahnya, bayar mahal, itu balasannya dari suami unlimited, gak berhenti, maharnya 50.000, maharnya 100.000, maharnya 1 juta, angsurannya gak habis sampai akhir umur, tiap bulan kasih terus. Betul ibu ya? Begitu juga ibu-ibu, karena cinta, mawaddah warahmah, Allah Ta'ala berikan dalam hati suami, hati istri al-mawaddah. Apa bedanya al-mawaddah dan mahabbah? Kalau mahabbah itu rasa kagum, ya cinta dalam bentuk rasa kagum, simpati. Jadi cuma berjalan satu arah, ya berjalan satu arah, itu mahabbah. Tapi kalau al-mawaddah itu 2 arah, artinya cinta yang dibalas dengan cinta, itu yang namanya al-mawaddah. Makanya dikatakan mawaddah warahmah, cintanya saling berbalas. Begitu suami itu memberikan cinta, maka istri juga memberikan cinta.
walaupun hanya dengan mahar 50.000 siap mengandung dan melahirkan anak, walaupun resikonya adalah nyawa harus melayang. Siap dietnya gagal, tubuhnya menjadi tidak secantik dulu gara-gara suaminya, betul tak betul? Tapi kenapa itu dilakukan? Karena cinta. Balasannya tidak bisa diukur selama-lamanya. Maka semua amalan yang untuk Allah karena cinta itu tidak bisa diukur dengan istana, dengan bidadari dan apapun. Maka Allah katakan, siapa yang mencintai saudaranya karena Allah Ta'ala, maka Allah pun cinta kepadanya. Sebagaimana diceritakan, ada seseorang yang dia pergi dari satu desa menuju desa yang lain, dari satu kota menuju kota yang lain. Kemudian di tengah jalan dia bertemu dengan seorang pria. Pria itu lantas bertanya kepadanya, kamu mau kemana? Dijawab, saya mau ke kota itu, saya mau ke desa itu. Kenapa kamu ke sana? Maka dijawab, saya ke sana karena saya punya teman sejalan, teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya saudara seiman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin ketemu dia karena kangen karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang menghadang tadi nanya kembali, apa kamu nggak ada tujuan yang lain, tujuan bisnis, cari duit dan lain sebagainya, urusan pekerjaan? Jawabannya nggak ada, saya hanya pengen ketemu dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka laki-laki tadi kemudian berkata, ketahuilah sesungguhnya aku adalah malaikat, sesungguhnya aku adalah malaikat yang ditugaskan menyamar jadi manusia dan menghadapmu dan mempertanyakan tujuanmu ke sana untuk apa. Setelah kamu jawab, aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memberitahukan, sebagaimana engkau keluar menemui saudaramu karena cintamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun mencintaimu. Jadi balasannya orang yang cinta karena Allah bukan surga, tapi pemilik surga, mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah cinta. Seperti misalnya saya datang ke rumah seseorang dalam undangan acara akad nikah, pernikahan. Kalau saya datang karena undangan tersebut pengen dapat makanannya, pengen dapat buah-buahan yang dihidangkan, pengen makan durian yang disiapkan, kalau itu yang saya cari, maka saya hanya akan mendapatkan makanannya, mendapatkan duriannya, mendapatkan apelnya, mendapatkan jeruknya. Tetapi saya datang bukan karena apa yang dihidangkan, tapi siapa yang menghidangkan. Begitu sampai tempat acara akad nikah selesai, segera saya cari mana tuan rumahnya, mana yang mengundang saya. Kemudian saya sapa, alhamdulillah acaranya berjalan lancar. Saya datang ke sini mau cari antum. Apa kata tuan rumahnya? Sudah makan belum? Sudah minum belum? Maka diajak ke ruangan khusus, duduk di sini. Semuanya dihidangkan dan bahkan pelayan-pelayannya semua diperintahkan untuk melayani saya. Kenapa? Karena saya nggak cari hidangannya, saya cari yang menghidangkan. Dan itu muncul karena cinta. Karena itulah ikhwani rahimahumullah, di akhir zaman seperti ini, amalan cinta kepada Allah dengan diwujudkan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan cinta kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dan cinta kepada orang-orang yang soleh adalah amal yang cepat mengangkat derajat kita, cepat mengangkat pangkat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau jujur kita mau andalkan sholat 5 waktu kita, sholat 5 waktu kita ini masih tanda tanya bainal makbul wal mardud, bisa diterima, bisa ditolak. Kalau kita andalkan sedekah kita, udah sedekah kita nggak jelas. Kadang-kadang Jumatan itu udah jelas ada kotak amal, yang masuk kotak amal belum pernah uang yang bentuknya itu baru, tapi uang yang lusuh. Ya kadang-kadang bukan yang angkanya besar, dipilih yang angkanya kecil. Masya Allah,
kalau dilihat dari situ saja, nilai sedekah kita juga tanda tanya. Belum lagi riyaknya, wujudnya, sum'ahnya. Setelah kita bersedekah dengan mengatakan itu kalau nggak saya bantu nggak punya pakaian baru dia. Oh, itu kalau nggak saya tolong nggak bakal dia nikah. Kalimat-kalimat semacam ini menghancurkan pahala sedekah. Jadi sedekah kita juga masih tanda tanya, ada pahalanya atau habis pahalanya. Dan amal-amal apapun yang lain masih dibutuhkan al-ikhlas. Kalau enggak ikhlas, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ikhlas itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Minhajul Abidin, di sebuah hadis disebutkan ada seorang hamba yang berdoa, tapi doanya enggak pernah menembus pintu langit yang pertama. Karena langit ini ada 7 lapis, dan setiap lapis ada penjagaan yang ketat, pengawalan ketat dari malaikat-malaikat khusus, sebagaimana diceritakan dalam Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul nyampe di pintu langit yang pertama, pintu langitnya masih tertutup, pintu langitnya belum dibuka. Bahkan yang mengetuk malaikat Jibril, pimpinannya para malaikat alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam ngetuk pintu, malaikat penjaganya masih nanya siapa yang ngetuk pintu, padahal malaikatnya tahu kalau itu malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian malaikat Jibril menjawab, saya Jibril alaihi salam. Tapi malaikat melihat ada sosok manusia mulia yang bersama malaikat Jibril alaihi salam, maka malaikatnya nanya siapa yang bersama kamu. Artinya apa? Di pintu-pintu langit ini ada penjagaan yang luar biasa, tidak bisa sembarang bisa menembus penjagaan pintu langit yang pertama, apalagi pintu langit yang kedua, apalagi yang ketiga, sampai yang ketujuh. Karena itu dikatakan ada orang yang berdoa, doanya khusyuknya luar biasa, air matanya berderai, tapi doanya nggak pernah nembus sampai langit yang pertama. Kenapa? Karena setelah diteliti oleh malaikat di langit pertama, syarat utama terkabulnya doa tidak dipenuhi, yaitu pakaiannya haram, yang dimakan adalah haram, di tubuhnya ada yang haram, maka doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula yang alhamdulillah lolos, pakaiannya halal, tubuhnya juga halal, ternyata mau naik langit yang kedua, di situ diteliti. Setelah diteliti ternyata masih ada unsur-unsur lain yang menghalangi. Begitu seterusnya sampai ada satu doa yang lolos sampai langit yang ketujuh, bahkan lolos pemeriksaan yang terakhir di malaikat Jibril alaihissalam. Maka malaikat Jibril itu pun menyampaikan doa hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, ya Jibril, aku tolak doa tersebut karena orang yang berdoa itu hatinya tidak ikhlas, dan itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pernah sombong dengan sholat kita, meskipun kita wajib sholat sebanyak mungkin, sebaik mungkin, sholat sebaik mungkin, sunnahnya sebanyak mungkin, puasa sebagus mungkin, sunnahnya sebanyak mungkin, zakat dikeluarkan dengan benar, sedekahnya sebanyak mungkin. Tapi jangan pernah merasa sudah pasti masuk surga dengan semua itu. Jangan pernah merasa lebih hebat dari orang lain dengan semua itu. Kenapa? Karena surga itu yang masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau disayang sama Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru diizinkan masuk surga, dan itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada satu jalan, setelah kita semua beramal soleh, setelah kita sungguh-sungguh dalam mengejar surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, warahmati qaribun minal muhsinin, sebagaimana Allah nyatakan, dan rahmatku sungguh dekat dengan orang-orang yang suka berbuat baik, orang yang suka sholat, orang yang suka puasa, orang yang suka zakat dan sedekah, orang yang suka zikir, orang yang suka senyum, orang yang suka menolong orang lain, orang yang berbakti kepada orang tua, orang yang sayang dengan adik-adiknya, adik yang sayang dengan kakak-kakaknya, tetangga yang saling mencintai satu dengan yang lain. Semua ini adalah orang-orang yang dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi masih tanda tanya, masih tanda tanya. Gimana caranya kita hapus tanda tanya tersebut? Ambil nafas dulu. Betul ya?
Gimana caranya kita menghapus tanda tanya tersebut? Jawabannya adalah apa yang dilakukan oleh seorang sahabat. Suatu hari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lagi duduk bersama sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Rasulullah SAW lagi duduk bersama para sahabat, menyampaikan yang harus disampaikan, memberikan nasihat dan wejangan. Tiba-tiba dari belakang ada seorang datang tergokoh-gokoh, bukan warga setempat, orang baru dari luar kota. Jadi nggak paham yang namanya adab, nggak paham yang namanya sopan santun, orang yang cari ilmu. Maka dengan suara lantang bertanya, mata suara, kapan kiamat, kapan kiamat? Saat itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab pertanyaannya. Kenapa? Karena adabnya orang yang cari ilmu, dengarkan sampai selesai, baru nanti kalau diizinkan bertanya, dia bertanya. Dan adabnya orang yang menyampaikan ilmu, jangan hentikan ucapan karena ada seseorang yang menyela. Sampaikanlah apa yang kamu sampaikan. Maka setelah berbicara selesai berbicara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barulah Rasul bertanya, manis sa'il, siapa tadi yang teriak-teriak nanya kapan kiamat, kapan kiamat? Maka orang tadi angkat tangan, saya wahai Nabi Muhammad SAW. Saya mau nanya ya, kalau ada orang teriak-teriak seperti itu berarti udah pengen cepat kiamat atau nggak usah kiamat? Kapan ini acaranya? Berarti pengen segera. Nah, kenapa dia pengen segera? Dalam tafsir sufi, ini versinya ahli ma'rifah. Karena orang dusun tadi hatinya udah cinta sama Allah Ta'ala, hatinya cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Dia nggak pengen lama-lama ketemu Allah Ta'ala, pengen segera bisa ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dia paham untuk ketemu Allah itu prosesnya panjang, ada yang namanya kematian, setelah itu alam barzah. Nah, kalau kiamat belum tiba, alam barzah belum selesai. Kiamat tiba, baru alam barzah akan diakhiri berganti dengan hari kebangkitan. Setelah itu padang mahsyar. Setelah itu yaumul hisab. Setelah itu baru surga dan neraka. Masuk surga baru bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang hanya dipahami oleh Allah, dan maha suci Allah dari segala penyumpaan kepada makhluk. Maka nanya kapan kiamat? Kenapa nggak mau lama-lama di kuburan? Pengen cepet, mata sah. Karena hatinya udah sangat cinta. Ini bisa diketahui dari mana? Dari jawabannya. Ternyata sampai hari ini saya buka begitu banyak kitab hadis, saya tidak menemukan Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaannya. Karena nanya kapan kiamat ya? Ada nggak jawaban Nabi Muhammad SAW? Nggak ada. Di situ ada pelajaran. Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Tapi berilah jawaban sesuai yang dibutuhkan. Berilah jawaban sesuai yang dibutuhkan. Misal nih istri nanya, Pak, gajinya berapa? Ya nggak perlu dijawab. Butuh apa? Kalau butuhnya cuma beli kerudung, kasih aja kerudung, nggak usah jelaskan berapa gajinya. Paham ya Pak ya? Nah, tapi kalau ternyata butuhnya beli rumah, nah itu boleh dijelasin, gaji nggak cukup, kan begitu ya? Gajinya nggak cukup. Nggak semua pertanyaan harus dijawab, tapi berikan yang dibutuhkan, itu yang lebih penting. Al-alim, orang yang alim, yang paham begitu. Misalnya nih Bu, suami nanya, nanti malam mau masak apa? Berarti tandanya nanti malam suami pengen makan di rumah. Betul begitu kan? Ya, ibu nggak usah menjelaskan pengen ini macam-macam, nggak usah. Cukup kasih informasi yang sederhana. Apa yang kamu inginkan sudah kusiapkan. Selesai. Jangan banyak nanya, pengennya apa? Ini atau itu?
diskusi bab makanan nggak selesai, malamnya ternyata nggak dimasakkan. Ada nggak yang model begitu, Pak? Oknum ya, oknum. Ya, ada oknum model seperti itu. Terus malam dan yuk kita keluar. Ya capek lagi. Padahal mau di rumah nggak mau keluar. Nggak semua pertanyaan harus dijawab. Tapi yang dibutuhkan kasih. Yang dibutuhkan nggak kasih. Maka Nabi Muhammad SAW nggak jawab pertanyaannya. Justru balik bertanya. Ngapain kamu nanya-nanya kapan kiamat? Ngapain kamu nanya-nanya kapan kiamat? Orang awam nanya kapan kiamat? Perlunya apa? Bahas kiamatnya kapan, kiamatnya kapan, kiamatnya kapan? Hidupnya habis bahas kapan kiamat. Padahal nggak ada kepentingannya buat dia, nggak ada keperluannya buat dia orang awam. Lain kalau orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, dia membahas ini untuk suatu kepentingan yang memang dibutuhkan untuk keilmuan. Tapi orang awam, bahaslah apa itu rukun sholat, apa syarat sahnya sholat, apa itu rukun wudu, apa syarat sahnya wudu. Ini makanannya orang awam. Ini ibu-ibu datang dari pengajian kurang, Pak, tanda-tanda kiamat sudah semakin dekat. Masya Allah. Suaminya nanya, syarat sahnya sholat apa? Enggak tahu. Rukun sholat apa? Kagak tahu. Yang dipelajari cuma tanda-tanda kiamat. Kalau nggak tahu rukun sholat, nggak tahu syarat sahnya sholat, itu udah kiamat. Itu udah kiamat. Karena kalau sholat yang nggak benar, ya itulah kiamat yang sejatinya kiamat dalam diri seseorang. Jadi harus tahu porsinya. Orang awam nggak usah bahas tentang kiamat, nggak usah. Tapi bahas yang satu ini. Ini yang ngajarkan Nabi Muhammad SAW. Kalau orang tadi layak dikasih tahu kapan kiamat atau tanda-tanda dekatnya kiamat, maka Rasulullah akan jawab Rasulullah. Seperti ketika datang seseorang pakai baju serba putih, wajahnya juga bersih, ya rambutnya hitam, ya hitam menyala bersinar, duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW, kemudian nanya mal Islam, mal iman, mal ihsan, tanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Sama Nabi Muhammad SAW satu persatu pertanyaannya dijawab. Terakhir orang tadi nanya mata sa'ah, kapan kiamat? Nanya yang sama, kapan kiamat? Maka Nabi Muhammad SAW jawabannya sangat indah. Mas'ul anha bi'alam minas sa'il atau kama qala sallallahu. Mohon maaf, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nabi tawadhu, merendahkan diri, tapi nah ada tabinya, saya akan beritahu ciri-ciri kalau kiamat sudah dekat, tanda-tandanya kalau kiamat sudah dekat. Kemudian disebutkan beberapa tanda-tanda kiamat sudah dekat. Setelah itu orang itu pergi dan mengatakan sodakta. Setiap jawaban dibilang benar kamu. Pergi sahabat, heran siapa orang ini. Setelah beberapa hari Nabi Muhammad SAW duduk dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Umar, tahu nggak kamu orang yang kemarin datang nanya-nanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kapan kiamat? Tahu nggak kamu siapa orang itu? Allah wa Rasuluhu a'lam. Itulah adabnya para sahabat. Allah dan Rasulnya lebih ngerti. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, ketahuilah dia adalah malaikat Jibril atakum, sengaja datang kepada kalian semua untuk mengajarkan kepada kalian hal-hal yang menjadi perkara agama kalian. Karena itulah Islam, iman, ihsan disebut sebagai arkanuddin, tiang-tiangnya agama. Di situ malaikat Jibril gak ngajar, tapi Rasul mengatakan mengajarkan. Kenapa? Karena ada cara mengajarnya orang alim dengan cara bertanya kepada orang yang lebih alim, agar yang lebih alim yang mengajarkan. Itu namanya mengajarkan menggunakan lisannya orang lain. Begitu yang nanya ini orang alim, bukan orang awam. Nabi Muhammad SAW merendahkan diri meskipun beliau tahu kapan kiamat akan terjadi, tapi tidak boleh dibuka rahasianya kepada siapapun. Karena itu Rasul tidak mengatakan saya tidak tahu. Ini ilmu ya. Nah, tidak ada jawaban Nabi Muhammad SAW mengatakan maaf saya nggak tahu gitu ya.
Tapi yang ada Pak, mas'ul anha bi'alam yasail, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Tidak lebih tahu. Ilmuku sama ilmu kamu kelihatannya aku nggak lebih tahu dari kamu. Merendahkan diri. Kenapa semacam itu? Karena itulah sifatnya orang yang alim, sifatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ciri-cirinya dikasih tahu. Misal begini, ada orang nanya sama saya, Habib, ya saya mau nanya sama Habib, boleh silahkan. Habib tahu nggak rumahnya Pak Andi? Saya jawab, saya tidak lebih tahu dari kamu. Saya tidak lebih tahu dari kamu. Cuman saya jelaskan ya ciri-ciri rumahnya. Oh rumahnya itu begini, oh itu begini. Semua ciri-cirinya saya jelaskan. Berarti saya tahu nggak? Berarti saya tahu nggak? Itu semua asratus saat, ciri-ciri kiamat dijelaskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Rasulullah tahu nggak? Tahu, tapi nggak boleh ngasih tahu. Nah kenapa saya ngomong seperti ini? Ternyata kalau malaikat Jibril yang nanya, orang alim yang nanya, Nabi Muhammad SAW menjelaskan. Tapi yang bertanya orang awam dari dusun, kurang paham agama, maka Rasul tidak menjelaskan ciri-ciri kiamat. Yang dijelaskan justru ini, ma'adallaha. Kamu nanya kiamat, emangnya udah punya persiapan apa untuk menghadapi kiamat? Jadi orang model seperti kamu gak usah bahas kiamatnya kapan, yang penting siap, gitu aja. Kalau kiamat datang sekarang siap, datang besok siap, datang kapanpun siap. Inilah makom kita orang awam. Jangan sibuk bahas tanda-tanda kiamat, sibukkan dirimu mempersiapkan kalau kiamat datang kamu siap. Perbaiki sholat, perbaiki puasa, perbaiki birrul walidain, perbaiki hubungan dengan tetangga, perbaiki silaturahim, perbaiki zikir, perbaiki hubungan dengan anak, perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Jujurlah dalam bekerja, tinggalkan yang halal, ambil yang halal. Itulah porsi kita orang awam. Gak usah mikir kiamat kapan, gak usah mikir. Kalau waktunya datang. Kalau udah waktunya datang pasti akan datang. Maaf dan salah. Kamu punya persiapan apa menghadapi kiamat? Jawabannya mengagetkan. Nanya kapan kiamat, tapi setelah ditanya jawabannya seperti ini, jujur sekali. Maaf ya Rasulullah SAW, saya nggak punya sholat sunnah banyak. Sholat saya cuma yang wajib-wajib saja. Saya nggak punya puasa sunnah banyak. Puasa saya yang wajib-wajib saja. Tapi saya punya sesuatu. Apa? Aku cinta Allah dan Rasulnya. Aku cinta Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat ini kira-kira bertentangan atau enggak? Bertolak belakang ya. Kalau cinta Allah, cinta Rasul SAW, seharusnya sholat sunnahnya banyak enggak? Banyak. Puasa sunnahnya banyak enggak? Banyak. Tetapi ini di hadapan Nabi Muhammad SAW terang-terangan mengatakan, aku gak punya sholat sunnah banyak, aku gak punya puasa sunnah banyak, aku hanya punya sholat yang wajib, hanya puasa yang wajib Ramadan. Yang lain aku gak punya, tapi aku punya hati yang cinta Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadis ini, maka ulama mengatakan, ya, amaliyah lahiriah ini bukan syarat untuk adanya cinta dalam hati. Amaliyah lahiriah bukan syarat untuk cinta dalam hati. Contoh, Bu, ibu cinta sama suami, cinta ya Bu. Nah, kalau ibu pengennya masak bistik, Bu, pengennya masak bistik, tapi ternyata belum punya dagingnya, belum punya wortelnya, punyanya itu cuma nasi putih, Bu. Apakah ibu kemudian dikatakan gak cinta suami? Ibu akan mengatakan, Mas, aku cinta padamu meskipun yang kusuguhkan hanya nasi garam, but I love you. Ini nasi garam penuh cinta. Betul? Bukannya ibu nggak mau buatkan bestik, bukannya ibu nggak mau masak yang macam-macam, tapi memang nggak ada, nggak ada. Yang lain, aku cinta kamu, tapi mohon maaf, cuman bisa goreng telur. Goreng telur mata sapi. Kenapa? Memang aku nggak bisa masak. Aku nggak bisa masak. Kalau aku masak, dapur bisa terbakar. Tapi kalau goreng telur aku
bisa. Tanda cintaku hanya goreng telur. Apakah suaminya menolak cintanya? Tidak, karena tahu aku ngerti nih istri sangat cinta sama aku. Memang bisanya hanya segitu. Suami ngomong sama istri, "Dik, aku pengen belikan rumah seperti milik gubernur. Aku pengen belikan kamu mobil seperti milik presiden. Aku pengen ajak kamu keliling dunia seperti orang-orang kaya. Tapi apa daya, aku tak punya. Tapi apa daya, aku tak punya." Cinta gak ini? Cinta apa gara-gara dia gak punya uang kemudian cintanya ditolak? Apakah gara-gara dia gak punya rumah yang mewah, gak bisa persembahkan rumah mewah, cinta di hatinya ditolak? Enggak. Cinta itu urusan hati. Sahabat tadi jujur, saya cinta, tapi jujur saja nafsu saya belum bisa diajak berdamai untuk banyak-banyak sholat sunnah, untuk banyak-banyak puasa sunnah. Yang penting yang wajib saya jalankan. Hati saya cinta. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Apakah Rasul mengatakan katanya cinta kok seperti itu? Palsu. Apa begitu? Nah itu oknum ibu-ibu gitu. Katanya cinta, belikan motor aja nggak mampu. Katanya cinta, ya belikan mobil aja nggak mampu. Katanya cinta, ngontrak rumah aja nggak bisa. Numpang mertua, katanya cinta. Palsu, sama bibirnya maju. Palsu. Oknum ibu betul. Ada juga yang suami ngomong sama istrinya, katanya cinta, tapi kamu nggak pernah itu berdandan di rumah. Nggak pernah berdandan di rumah. Istri yang nggak bantuin, mau dandan pakai apa? Ini beli uangnya dari mana? Bedak juga nggak punya. Terus suaminya ngoceh terus katanya cinta, tapi nggak pernah masakin aku. Mau masak dari mana? Uang buat dapur juga nggak dikasih. Katanya cinta, kata juga palsu. Beda tipe ya, palsu. Kalau istri palsu, kalau suami palsu. Ini dua manusia ini nggak beres. Kalau yang beres paham, saya tahu hatinya cinta. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Kalimat yang membuat gempar seluruh sahabat yang ahli puasa, sahabat yang ahli qiraatul Quran, sahabat yang ahli sholat sunnah, sahabat yang ahli tahajud, sahabat yang ahli duha, sahabat yang ahli sedekah, semuanya gempar. Karena jawaban Nabi Muhammad SAW untuk orang yang hanya sholat fardu, yang hanya puasa Ramadan, Nabi mengatakan SAW, anta ma'aman ahbabta. Jangan khawatir, kamu akan dikumpulkan bersama yang kamu cinta. Masya Allah. Jangan pernah kecewakan orang yang jatuh cinta karena tak berharta. Kan begitu ya? Jangan pernah kecewakan orang yang jatuh cinta karena amalnya belum seberapa. Tapi lihat hatinya penuh cinta. Maka Nabi Muhammad SAW melihat amalnya nggak seberapa yang lain, tapi hatinya penuh cinta. Kalau hati penuh cinta ini, dia akan melakukan apapun juga untuk kekasihnya. Ini modal yang besarnya luar biasa. Kalau udah punya cinta, meskipun nggak punya harta, istri siap mati demi melahirkan anak suami. Meskipun nggak punya harta, tapi karena cinta, suami siap menempuh jarak puluhan kilo dan nggak jelas selamat atau mati dalam perjalanan, dan kembali belum tentu dipuji. Tapi karena cinta, siap berjuang untuk rumah tangga. Cinta nggak bisa diukur. Sampai di sini jelas? Bukan cuma. Belum ceramah ya Bu? Belum. Ini baru mufad jima. Mufad jima itu nggak usah panjang. Ceramahnya juga nggak usah lama. Sebentar saja. Setelah itu kita pulang. Yang penting udah cinta. Udah cinta kan selesai. Anta ma'aman ahbabta. Saya suka yang nyaman di hati, bukan enak dipandang oleh mata yang memandang, tapi enak di hati yang kurasakan. Aku tak peduli pandanganmu, yang kurasakan adalah nikmatku sendiri. Itu aja kok repot. Kadang-kadang orang mau makan aja bingungnya luar biasa. Makan steak bingung pakai garpu, pakai ini nggak bisa-bisa. Pegang tangan, selesai. Itu aja kok jaim. Ini sunnah Nabi Muhammad. Yang penting enak dan tidak melanggar syariat, nggak melanggar aturan negara. Selesai.
hidup jangan dibuat susah. Ibu-ibu mau pergi kondangan bingung pakaiannya warnanya apa, pakai rukuh bu, pakai mukena selesai. Enggak aja kok repot. Nanti ada orang menghina, kamu mau kondangan kok pakai mukena? Jawab saja, menghadap Allah saja saya pakai ini, ngapain ada manusia kawan tercela? Pakaian yang terbaik itu pakaian apa? Untuk sholat. Jadi kalau pakaianmu ke kondangan lebih hebat dari pakaianmu untuk sholat, masya Allah, tanda tanya. Tanda tanya. Untuk membuktikan gini aja bu, boleh saya buktikan. Nanti kalau ibu berangkat umroh, kira-kira pakaian yang dibawa masuk ke Ka'bah itu pakaian yang kondangan atau pakaian sholat? Sholat. Oke, hidup nggak usah dibuat repot, nggak usah. Bu, yang penting cinta. Nah, cinta pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengangkat seseorang yang budak jadi majikan, jadi tuan, yang rendah jadi tinggi, mulia. Kalau cinta pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta sahabat, cinta keluarga Nabi, cinta para tabi'in, cinta para ulama, cinta aulia, cinta orang-orang yang soleh, pangkat kita langsung naik. Saya ada satu cerita, yang cerita ini udah sering saya sampaikan, tapi ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan ada yang belum dengar. Kalau sudah dengar, mudah-mudahan ingat lagi. Mungkin lupa. Habib Ali bin Husain Al-Attas Bungur rahimahullah, ulama masa lampau. Telegram muridnya Habib Thohir Al-Hamid di Surabaya. Cerita ini saya dapatkan langsung dari almarhum Habib Thohir Al-Hamid. Jadi bukan dari kitab, tapi dari pelaku langsung. Ya, dari pelaku langsung. Dapat telegram dari gurunya. Kata Habib Ali, ini Habib Thohir dapat ya dari Habib Ali. Kata gurunya, kamu berangkat sekarang juga ke Jakarta untuk ikut ziarah ke makam Sunan Gunung Jati, karena insya Allah ziarah tersebut akan dihadiri Nabi Muhammad SAW. Kata gurunya. Ya kata gurunya. Ini yang ngomong wali. Yang ngomong wali. Mungkin ada yang nanya, masa bisa sih dihadiri Nabi Muhammad SAW? Nah ini jawabannya panjang dan lebar. Intinya kalau nggak percaya nggak apa-apa. Ya, tapi jangan salahkan orang yang percaya. Oh, yang percaya itu berdasarkan dalil akli dan nakli. Ya, akli dan nakli. Kalau untuk syuhada saja dikatakan hidup. Di Al-Quran dikatakan syuhada jangan kamu kira mati. Mereka hidup dan mendapatkan rezeki, itu syuhada. Lantas bagaimana dengan Nabi dan Rasul, apalagi pimpinan Nabi dan pimpinan Rasul baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, Isra dan Mi'raj, itu para anbiya wal mursalin bukan cuma hadir, tapi ikut sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW. Di mana? Di Masjidil Aqsa. Rohnya bisa keluar dari alam barzah menuju alam dunia. Kemudian dunianya tapi di barzahnya di dunianya, sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW. Imannya manusia yang masih hidup, makmumnya rohnya Nabi dan Rasul, dan juga jasadnya Nabi dan Rasul. Di antaranya Nabi Isa alaihissalam yang masih hidup dengan jasadnya sampai sekarang, diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikut sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW. Berarti apa? Rohnya para nabi, para rasul, dan para wali yang punya keistimewaan memang dalam waktu-waktu tertentu diizinkan untuk bergerak ke tempat-tempat tertentu yang direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW akan hadir. Ya, akan hadir. Habib Thohir disuruh berangkat bareng-bareng dari Jakarta. Jawab, guru, kalau langsung di Jakarta nggak mecer waktunya. Kalau ketemu langsung di Cirebon boleh nggak? Boleh. Maka berangkat ke Cirebon. Ketemu di Cirebon. Ternyata yang ziarah bersama Habib Ali ini, para pecintanya itu modelnya macam-macam. Kalau zaman sekarang ya, ada pejabat,
Yang sholat sunnah saja nggak paham itu duha apa, ya tahajud sama qiyamul lail itu bedanya apa. Tapi hatinya cintanya sama Habib Ali ini luar biasa. Pokoknya Habib Ali ziarah, saya ikut ziarah. Punya modal cinta. Maka ketika sampai di makam Sunan Gunung Jati, untuk masuk area makam itu ada syarat, betul ya? Ada syarat. Kalau zaman dahulu ada syarat yang tegas. Kalau nasabnya nggak nyambung pada Nabi Muhammad SAW, kalau bukan Habib nggak bisa masuk. Kan begitu ya? Kalau sekarang harus pakai surat. Nggak bisa masuk kalau bukan Habib. Nah, pengikutnya Habib Ali ini karena juga orang-orang kuat, ya orang-orang kuat, meskipun memang bukan orang alim, tapi orang-orang yang punya pangkat saat itu marah nggak boleh masuk. Marah. Nah, yang jaga makam juga nggak mengizinkan, tegas. Ya, kalau bukan Habib nggak boleh. Akhirnya terjadi keributan. Habib Ali belum masuk, oleh ke belakang. Ada apa kok ribut-ribut? Ini kami nggak boleh ikut Habib masuk. Habibnya nanya, kenapa nggak boleh masuk? Bukan Habib, jadi nggak boleh masuk. Apa kata Habib Ali? Apa mengatakan, ya udah ya kalian tunggu di sini, saya wakilin? Apa begitu? Tidak. Habib Ali mengatakan, wahai saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, udah nggak usah bingung. Nanti itu kalau saya diperintah Allah masuk surga, saya tidak akan langkahkan kaki saya masuk surga sebelum mengajak kalian semua. Apalagi sekedar masuk makamnya Sunan Gunung Jati, tak mungkin kulakukan tanpa membawa kalian semua. Jadi kalau kalian nggak boleh masuk, aku juga tidak akan masuk. Yuk kita tahlilnya di sini saja. Masya Allah. Modalnya cinta diperjuangkan oleh seorang wali sedemikian rupa. Modalnya cinta. Makanya dari dulu ulama tuh ngajarin umat untuk apa? Yuk cinta, yuk cinta, yuk cinta. Kita nggak diajarin macam-macam, diajarinya jatuh cinta. Karena cinta ini membuat kita jadi satu gitu ya, satu tempat. Contoh misalnya, saya datang ke sini bersama Mas Seto, Mas Seto. Mas Seto, mohon maaf, betul sarjana ekonomi cum laude, bener. Tapi kalau urusan ilmu agama kan ya beda jauh sama saya. Urusan ilmu ekonomi, ya saya beda jauh sama beliau. Urusan ilmu agama, beda jauh. Dan mohon maaf, nggak dilihat orang. Kalau saya jalan direbutin. Ada yang mau gigit saya. Ya, ini korban masih lukanya masih ada nih. Ya, cakaran-cakaran para pecinta ini mengerikan. Mau salaman lebih krek gitu ya. Belum lagi TV saya yang ketempelan ludah-ludah nggak jelas. Tapi ludahnya kayak Masya Allah. Ada yang udah begitu. Macam-macam cerita ini. Namanya juga pecinta. Tapi pecinta itu dimaafkan. Sama seperti ibu. Ya Bu ya. Anak yang ibu cintai. Coba. Tadi ibu gendong ngompol. Marah gak sama anaknya? Gak kok ngompol. Kesian dibersihkan. Gak ada marah. Kenapa? Dicintai. Nah. Ini Mas Seto. Saya mau berangkat umroh. Saya ajak masuk suatu tempat, nggak boleh masuk selain Habib. Saya katakan saya nggak masuk kalau dia nggak masuk. Kalau dia nggak masuk, saya juga nggak masuk. Dia sama saya, selesai. Diizinkan masuk nggak? Diizinkan. Modalnya apa? Cinta. Modalnya cinta. Dan ini nyata. Cinta itu membuat seseorang mendapatkan derajat mulia walaupun amalnya nggak nyampe derajat yang seperti itu, karena ucapan Nabi Muhammad SAW, anta ma'a man ahbabta, kamu bersama yang kamu cintai. Saya mendengarkan satu ceramah begini, kita kalau menggoyangkan pohon yang di atas itu mudah atau susah? Susah ya? Susah. Caranya biar yang di atas itu bergoyang, yang kita goyangkan mananya? Bawahnya, betul. Jadi kalau bawahnya kita goyangkan, atasnya bergoyang, benar ya? Jadi kalau kita mau menyentuh Nabi Muhammad SAW mudah atau susah? Susah. Terus caranya gimana? Biar Rasulullah tersentuh, kita sentuh yang di bawah.
yang nyambung pada Nabi Muhammad SAW. Kita sentuh para habaib, kita sentuh para kiai, muhibbin, para pecinta Nabi. Karena para pecinta Nabi masuk dalam kelompok keluarga Nabi Muhammad SAW. Seperti Rasul katakan pada seorang sahabat bernama Salman radhiyallahu taala anhu, Salman itu bukan Habib, Salman itu nggak ada nasabnya nyambung pada Nabi, bukan. Makanya jangan pernah ngaku-ngaku Habib, jangan pernah ngaku-ngaku keturunan Nabi kalau memang nasabnya nggak nyambung pada Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan khawatir, Salman ini biasa, orang biasa, sahabat Nabi, bukan keponakan Nabi, bukan sepupu Nabi, bukan paman Nabi, bukan anak Nabi, bukan cucu Nabi, bukan kerabat Nabi Muhammad SAW. Orang biasa, tapi cintanya pada Nabi Muhammad SAW luar biasa. Maka Rasul mengatakan, diumumkan oleh Nabi Muhammad SAW, Salman minna ahlal bait. Salman ini masuk dalam keluargaku. Mau bilang apa coba? Nggak punya nasab tapi masuk keluarga, enak kan ya? Kalau bahasa kita, Salman orang dalam. Pupil in, bahasa Inggris nggak jelas. Orang dalam kan ya? Pupil in, Salman orang dalam, orang saya. Mau ngomong apa kalau dalam gitu? Maka kita jadi ini saja, yang bukan Habib, sibuk gimana nanti diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Ini orang dalam, ini orang dalam, ini orang dalam. Dan banyak ulama yang semacam itu, bukan Habib, tapi jadi orang yang dianggap sebagai keluarga besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk dalam kalimat anta ma'aman ahbabta. Kita cintai ini anak cucu Nabi Muhammad SAW, nggak usah lihat bentuknya, nggak usah lihat bentuknya begini, bentuknya begitu. Tujuan kita bukan cucunya. Tujuannya siapa? Kakeknya. Ulama nggak usah lihat bentuknya, nggak usah hormati, takzimi. Yang penting ulama bener, orang ilmunya bener. Tujuan kita siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muslim. Kalau ada umat Nabi Muhammad SAW, umat Rasulullah, modelnya seperti apapun, jangan caci, jangan maki, jangan hina, jangan merendahkan. Kenapa? Karena dia umatnya Nabi Muhammad SAW, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kita rawat nih umatnya Rasulullah. Rasulullahnya kena, senang sama kita. Siapa itu? Jelas semuanya? Oke, sekarang saya kasih gambaran. Ini belum dalilnya ya, belum. Nanti dalil belakangan. Satu dalil dulu. Anta ma'aman ahbabta. Oke, dalil akal dulu. Saya punya anak. Terus datang seseorang ke rumah saya, memberikan hadiah kepada anak saya, handphone atau laptop atau buah satu keranjang, apapun namanya hadiah. Otomatis hati saya ini akan senang dengan orang tersebut. Betul nggak? Jadi bapak ibu kalau punya anak, tahu ada orang kok baik sama anak ibu. Anaknya ya bu ya, iya. Nih hadiah ya dik. Apalagi hadiahnya 10 juta gitu. Masya Allah. Ibu senang nggak sama orang tadi? Senang ya? Senang. Kenal nggak? Nggak kenal. Nggak kenal. Ibu nggak bakal nanya riwayatmu bagaimana. Enggak. Yang ibu lihat cuma satu hal, dia baik kepada anak saya. Selesai, betul? Maka kita akan punya rasa. Ini manusia, naluri manusia. Rohaninya, nuraninya akan bicara seperti itu. Saya harus membalas kebaikannya. Saya harus balas kebaikannya. Betul. Ini baru ibu atau bapak ketika anak kita disayang oleh seseorang, kita pun hati tergerak untuk menyayanginya. Benar begitu? Sementara cinta sayang kita ini kecil. Lantas bagaimana kalau itu hatinya Nabi Muhammad SAW? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau kecuali rahmat bagi jagat raya. Cinta yang terbesar itu ada dalam hati Nabi Muhammad SAW. Rasa kasih sayang yang paling besar dari seluruh makhluk Allah ada dalam hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau baru sayangnya ibu, sayangnya bapak, sayang saya, sayang kita selaku orang tua, ketika ada orang menyayang anak kita, otomatis kita sayang. Lantas bagaimana kalau ada orang yang menyayang anak cucu Nabi Muhammad SAW? Kira-kira kakeknya sayang? Sayang. Makanya jalan paling mudah itu adalah mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW.
termasuk juga mencintai para ulamanya Nabi Muhammad SAW, termasuk juga mencintai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pakai cara cinta ini untuk mendekat kepada Allah Taala, maka cepat sampainya, cepat, nggak lambat, akan cepat sampai. Karena itulah kita diajarin untuk buat maulid, entah Simtuduran, entah Barzanji, entah Dibah, entah Burda, entah Syaraful Anam, entah Maulid Biyaul Lami, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk memunculkan rasa cinta pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah kita cinta Nabi, sholat selesai. Alhamdulillah, udah 45 menit saya bicara. Betul maksudnya.